Lunasya Azura dari Prodi Hubungan Internasional kelas HI-A semester 2 angkatan 2024. Di sini aku ingin menjelaskan apa yang sudah aku pelajari dari mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Check this out. Secara umum, studi hubungan internasional atau HI adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan antara atau antar negara. Aktor-aktor lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, organisasi lingkungan, dan kelompok teroris juga merupakan bagian dari studi hubungan internasional. Selain aktor, studi hubungan internasional juga mencakup seperti politik keseimbangan kekuasaan antar negara, pengaruh struktur ekonomi di tingkat global, serta hukum internasional, norma, dan etika. Nah, aspek-aspek tersebut dibahas di buku yang berjudul International Relations Theory, edisi kelima karya Paul Viotti dan Mark Kauppi yang diterbitkan pada tahun 2012. Hubungan internasional atau HI hadir di era globalisasi untuk mengatasi tantangan karena negara dan aktor semakin terhubung dan saling bergantung. Nah, globalisasi dimulai saat aktivitas perdagangan di masa lalu. Globalisasi dimulai saat Perang Dunia Kedua dan pada akhir abad ke-19 membawa dampak positif dan negatif. Banyak perdebatan tentang cara terbaik untuk mempelajari HI. Belakangan, pendekatan kritis seperti postkolonialisme dan pemikiran Marxis juga memperkaya studi HI dengan mengeksplorasi isu-isu dominasi, ketimpangan, dan sejarah kolonial. Untuk mendefinisikan teori, penting untuk mengetahui 3 isu prateoretis yang menjadi konsep dalam mendefinisikan teori. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang dunia. Positivisme yang tergantung pada sarjana telah dikategorikan secara bervariasi sebagai epistemologi, metodologi, atau kombinasi keduanya. Positivisme terdiri dari 4 asumsi atau keyakinan implisit yang mendasarinya. Yang pertama, kesatuan ilmu pengetahuan alam dan sosial yang memungkinkan untuk memahami masyarakat dengan cara yang sama seperti cara menganalisis fenomena alam. Yang kedua, dapat membedakan antara fakta dan nilai. Yang ketiga, keteraturan dapat ditemukan dan dikenali baik dalam dunia sosial maupun dunia alam. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah validasi. Setelah epistemologi, ada lagi yang namanya metodologi. Metodologi mencakup cara, metode, atau pendekatan yang dilakukan dalam penelitian atau analisis dalam menyelidiki fenomena dalam hubungan internasional. Singkatnya, metodologi berfokus untuk memperoleh atau menganalisis data. Dan yang ketiga yaitu ontologi. Ontologi merujuk pada bagaimana cara kita dalam melihat atau memahami hal-hal yang ada di sekitar kita. Kata teori memiliki beragam makna bagi orang yang berbeda tergantung dengan konteksnya. Teori bisa didefinisikan sebagai alat untuk menjadikan dunia atau sebagian darinya lebih mudah dipahami dan dicerna. Teori berperan sebagai upaya untuk menjelaskan fenomena global. Teori berusaha untuk menjelaskan apa yang akan terjadi di masa depan dan juga memberi informasi apa yang difokuskan di dunia sekitar kita. Nah, seiring dengan semakin kompleksnya dinamika politik dan hubungan internasional di abad ke-21, pemahaman mendalam tentang teori hubungan internasional menjadi semakin penting. Pemikir klasik seperti Thucydides dengan karyanya The History of the Peloponnesian War dianggap sebagai salah satu contoh awal dari analisis realisme yang menekankan pada dinamika kekuasaan dan kepentingan nasional. Lalu, pemikiran modern awal seperti Niccolò Machiavelli dan Thomas Hobbes menekankan pentingnya negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang anarkis. Lalu, pada abad ke-20, realisme klasik berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua, dengan tokoh seperti Hans Morgenthau yang menekankan pentingnya kekuasaan dan kepentingan nasional. Liberalisme dan institusionalisme muncul sebagai respons terhadap realisme, dengan fokus pada kerjasama internasional dan peran institusi global. Adapun teori-teori kritis seperti konstruktivisme, feminisme, dan postmodernisme yang berkembang pada paruh kedua abad ini, menantang asumsi tradisional tentang hubungan internasional.
Dalam buku International Relations Theory karya Paul Viotti dan Mark Kauppi menjelaskan bahwa terdapat 4 level analisis dalam teori hubungan internasional. Yang pertama, sistem internasional, geografi, teknologi, sistem dunia kapitalis atau masyarakat internasional, atau dunia yang terdiri dari aturan, norma, aktor negara, dan non-negara atau English School. Yang kedua, negara dan masyarakat domestik atau nasional. Yang ketiga, kelompok seperti dalam politik birokrasi dan dinamika kelompok domain psikologi sosial. Dan yang terakhir yaitu individu, seperti dalam psikologi, persepsi, dan sistem kepercayaan. Juga cukup umum bagi berbagai tingkat ini digunakan untuk menjelaskan perilaku kebijakan luar negeri, negara-negara, atau variabel dependent. Dalam buku International Relations Theory karya Paul Viotti dan Mark Kauppi dijelaskan mengenai aplikasi-aplikasi THI. Kira-kira ada apa aja ya? Yang pertama ada realisme. Realisme ini mencakup 2 pendekatan utama, yaitu realisme klasik dan neorealisme. Bagi para penganut realisme, negara merupakan aktor utama yang mendominasi panggung politik internasional dan dianggap sebagai unit analisis yang paling penting. Dalam pendekatan ini, isu-isu terkait keamanan nasional biasanya menjadi prioritas utama dalam agenda internasional. Yang kedua yaitu liberalisme. Liberalisme ini termasuk institusionalisme neoliberalisme yang menawarkan pandangan pluralis tentang dunia. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada negara dan lembaganya, tetapi juga mencakup berbagai aktor non-negara seperti organisasi internasional, organisasi non-pemerintahan, individu, dan kelompok. Yang ketiga yaitu strukturalisme ekonomi. Strukturalisme ekonomi ini mengeksplorasi ketimpangan global, kapitalisme, dan dampak pasca kolonial terhadap negara-negara berkembang. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu English School. English School mengintegrasikan realisme dan liberalisme, mengkaji hubungan kekuasaan, norma, aturan, dan institusi dalam masyarakat internasional yang anarkis. Nah, kesimpulannya adalah teori dalam hubungan internasional membantu memahami fenomena global melalui berbagai pendekatan. Pendekatan epistemologi, metodologi, dan ontologi menjadi dasar dalam membangun teori HI. Sejarah pemikiran HI mencakup pemikiran klasik hingga modern dengan perkembangan teori yang menyesuaikan dinamika global. Analisis HI dapat dilakukan pada berbagai level, dari sistem internasional hingga individu. Berbagai teori ini diaplikasikan dalam kajian HI untuk menjelaskan interaksi global, isu keamanan, ekonomi, dan dinamika kekuasaan. Oke, mungkin segitu dulu dari aku. Thank you so much for watching. Saya Nasya Azura, pamit undur diri. Bye-bye!